Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Aniswatul Mufarok dari kelas 1B Prodi PGSD. NIM 343022000073. Dosen pembimbing Bu Leli Nisfi Setiana, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi UTS Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan lambang bunyi yang melambangkan suatu makna tertentu. Sifat khusus bahasa manusia ada 4. Yang pertama ada produksionalitas, yang kedua ada komposisionalitas, yang ketiga fleksibilitas, dan yang keempat kreativitas. Fungsi bahasa ada 7. Yang pertama instrumental, yang kedua regulatori, yang ketiga interaksional, yang keempat personal, yang kelima imajinatif, yang keenam heuristik, dan yang terakhir yaitu imajinatif. Materi yang kedua yaitu ada fonologi. Fonologi berasal dari dua kata, fon dan logos, yang berarti bunyi dan ilmu. Secara sederhana, fonologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dapat diterima oleh telinga manusia, dan memenuhi hakikat bahasa. Cabang fonologi ada 2. Yang pertama fonetik, yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna. Yang kedua ada fonemik, yang mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna. Klasifikasi bunyi bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama ada vokal, yang kedua diftong, dan yang ketiga konsonan. Yang pertama vokal. Vokal merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hambatan. Berdasarkan maju mundurnya lidah, ada vokal tengah, vokal depan, dan vokal belakang. Berdasarkan posisi bibir, ada vokal bulat, vokal tak bulat, dan vokal netral. Yang terakhir yaitu berdasarkan strukturnya, ada vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Untuk selanjutnya yaitu ada diftong. Diftong merupakan satu bunyi bahasa yang ditulis dengan menggunakan 2 huruf vokal. Seperti vokal, diftong sangat dipengaruhi oleh posisi lidah. Ada diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Yang terakhir yaitu konsonan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara keluar dengan menggunakan artikulator tertentu. Konsonan berdasarkan strukturnya ada 8. Yang pertama ada konsonan bilabial, yang kedua ada konsonan labiodental, yang ketiga konsonan apikodental, yang keempat konsonan apikoalveolar, yang kelima yaitu konsonan palatal atau laminopalatal, yang keenam konsonan dorsovelar, yang ketujuh konsonan glotal, dan yang terakhir yaitu konsonan langiral. Berdasarkan posisi pita suara, ada konsonan tak bersuara dan konsonan bersuara. Berdasarkan jalan keluarnya udara, ada konsonan nasal dan konsonan oral. Selanjutnya yaitu fonemik bahasa Indonesia.
Fonem sendiri merupakan kesatuan bahasa terkecil yang tidak mengandung makna tetapi dapat membedakan makna. Fonem mengkaji bunyi bahasa yang membedakan makna. Untuk materi selanjutnya yaitu morfologi. Konsep dasar morfologi. Morfologi sendiri yaitu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Objek kajiannya yaitu 1. Satuan morfem dan kata. 2. Komponen bentuk kata, alat perubah kata, dan makna gramatikal. Selanjutnya yaitu konsep dasar morfem. Morfem merupakan bahasa paling dasar yang tidak bisa dibagi lagi katanya. Misalnya yaitu kata lidah. Jika dibagi menjadi li dan dah, maka kata tersebut tidak bisa disebut dengan morfem karena tidak memiliki makna. Untuk selanjutnya proses morfologis yaitu ada pengulangan, pengimbuhan, pemajemukan, dan pemendekan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Fungsi sintaksis dibagi menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalau subjek itu bagian yang diterangkan predikat. Nah, kalau predikat bagian dari kalimat yang menerangkan subjek. Untuk objek itu bagian dari verba yang menjadi predikat dalam klausa. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan itu bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap.